Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian rahimakumullah, pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan informasi mengenai tentang kebolehan dan bahkan perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertuang di dalam sabda beliau, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah jenazah kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Sehingga berdasarkan hadis yang kemarin kita sampaikan, dianjurkan, disunnahkan, diperintahkan untuk mentalkinkan jenazah, baik jenazah yang sedang akan sekarat sebelum dia wafat meninggal dunia, agar ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, sebab yang terakhir ucapannya la ilaha illallah sebelum wafat meninggal dunia, insyaallah tempatnya adalah surga. Maka untuk agar kita berharap jenazah yang barusan saja wafat meninggal dunia itu ditempatkan dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ajarkanlah kalimat la ilaha illallah. Kemudian makna yang kedua yang juga disampaikan oleh para ulama, makna zahir dari ayat tersebut tentang kebolehan mentalkinkan jenazah yang sudah wafat meninggal dunia. Artinya diperintahkan kalau ada jenazah sudah wafat, kita bacakan la ilaha illallah, kita talqinkan, kita tahlilkan, kita bacakan kalimat-kalimat thayyibah yang insyaallah itu akan bermanfaat bagi jenazah yang bersangkutan pada saat dibacakan kalimat-kalimat la ilaha illallah. Bahkan ulama menjelaskan, bukan hanya pada saat dia sesaat setelah dia wafat meninggal dunia, bahkan ba'da dafni inda su'alil malakaini, pada saat nanti itu jenazah sudah dikuburkan. Artinya di kuburan-kuburan dianjurkan untuk mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Istilah kitanya disebut dengan ngaji kubur, membaca tahlil di sekitar pemakaman. Ini adalah bagian dari pemahaman para ulama tentang perintah yang barusan disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, pembahasan kita selanjutnya adalah babul kaffi amma yara minal mauti min makruh. Bab tentang keharusan seseorang untuk menyembunyikan aib pada saat dia menyaksikan ada hal-hal yang mungkin terjadi kepada fisik jenazah yang itu bermakna negatif. Jadi kalau kita berkesempatan mungkin Allah perlihatkan ada sesuatu yang kurang baik yang ditimbulkan oleh jenazah yang sudah wafat meninggal dunia, maka hendaklah kita menyembunyikan aib saudara kita seiman agar aibnya tidak tersebar kemana-mana. Ya, wabil khusus saudara kita yang bertugas untuk memandikan jenazah. Ya, yang memandikan jenazah, jenazahnya dimandikan. Kalau jenazah dimandikan kan berarti semua pakaiannya itu dilucuti. Itu jenazah tidak bisa menutupi aib-aib kekurangan fisiknya. Ya, mohon maaf, mungkin ya kakinya ada panunya, mungkin mohon maaf pantatnya ada bisulnya, mungkin mohon maaf ya aib, namanya aib-aib, manusia memiliki kekurangan-kekurangan. Kalau ada kekurangan yang disaksikan oleh kita yang memandikan jenazah,
maka kita harus tutup mulut, jangan sebarkan aib saudara kita seiman, sebab itu bagian dari perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, kalau kita tidak bersuara, kalau kita tidak bercerita, kita tutupi aib saudara kita seiman, maka niscaya Allah akan ampuni 40 macam aneka ragam dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Masya Allah, baginda Nabi bersabda, man ghassala mayyitan, siapa saja yang memandikan jenazah, fakatama alaihi, lalu kemudian dia sembunyikan aib-aib jenazah yang dia mandikan, ghafarallahu lahu arba'ina marratan, Allah akan ampuni orang tersebut 40 kali perlakuan dosa yang mungkin dia lakukan di masa lalu, dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita tutup aib-aib saudara kita yang kita mandikan, yang kita saksikan kekurangannya, dan itu sifatnya wajib menurut penjelasan para ulama, karena ini merupakan bagian perintah yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wujubi katsmi auratil mayyiti in ra'a syai'an minhu kasawadi wajhihi. Ya, diwajibkan bagi kita untuk menutup kekurangan-kekurangan mayit, aurat-auratnya mayit. Mungkin kita lihat ada bagian yang hitam legam di dalam tubuhnya yang kita lihat secara kasat mata, atau mungkin ada cacat-cacat fisik ya di tubuhnya itu yang mungkin orang tidak tahu, maka kita tutupi itu, dan itu merupakan sesuatu keniscayaan yang harus dilakukan sebagai saudara seiman insyaallah taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, ajaran ini menunjukkan bahwa betapa kehormatan seorang muslim itu wajib untuk ditutupi. Jangankan mereka yang masih hidup, yang sudah wafat meninggal dunia saja wajib kita jaga kehormatannya. Ini sebagai ibrah pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai di dalam kehidupan kita bersosial, bermasyarakat, pertemanan, pertetanggaan, persahabatan, tentu masing-masing kita memiliki kekurangan yang saling mengetahui satu sama lainnya, maka kekurangan-kekurangan saudara kita seiman ini wajib kita tutupi untuk menjaga kehormatan saudara kita seiman. Jadi yang meninggal saja aibnya diperintahkan untuk ditutup, apalagi saudara kita seiman yang masih ada ruhnya, ada jiwanya, sehingga kita hidup betul-betul saling menghargai dan saling menghormati, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, hanya saja para ulama menjelaskan mengenai tentang la ba'sa bi dzikri ahwalil mayyiti in kana fasiqan. Diperbolehkan bagi kita untuk sedikit menceritakan hal-hal yang mungkin merupakan aib bagi jenazah yang bersangkutan, kalau jenazahnya itu merupakan orang-orang fasik, liyakuna zajaran an misli fisqihi, agar orang lain yang masih hidup mengambil ibrah pelajaran dari sifat kefasikannya, sehingga hilanglah ketakutan-ketakutan kita semua terhadap melakukan perkara-perkara kefasikan yang telah dilakukan seperti saudara kita tadi yang sudah wafat meninggal dunia. Jadi kalau orang-orang fasik ini adalah orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan. Orang-orang fasik itu orang-orang yang melakukan kebencian terhadap Islam secara terang-terangan. Orang-orang fasik yang senantiasa terbiasa melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Orang-orang fasik, maka kalau matinya mungkin
ada sesuatu yang terjadi yang bernilai negatif, boleh bagi kita untuk menceritakan agar saudara kita lainnya yang seiman ini berhati-hati untuk melakukan perbuatan-perbuatan fasik agar terhindar dari perbuatan dosa-dosa besar di hari-hari yang kemudian, insyaallah taala. Ibaratlah mungkin ada orang fasik yang meninggal dunia, ya jasadnya setelah dimandikan kotorannya tidak bersih-bersih. Mungkin ada orang fasik yang terbiasa melakukan dosa besar, setelah dimandikan keluar bau yang membusuk di dalam tubuhnya, padahal sudah dikasih wangi-wangian. Padahal pada saat seseorang itu sudah dilakukan apa yang harus dilakukan, namun muncul perkara-perkara, kejadian-kejadian yang mungkin ini menakjubkan bagi sekian orang, ya, sehingga setidaknya kalau itu disampaikan kepada saudara kita seiman, mudah-mudahan yang masih hidup, yang masih melakukan maksiat segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak terbiasa melakukan maksiat takut untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan fungsi inilah untuk menceritakan kejadian tersebut untuk dalam rangka tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Amin ya rabbal alamin. Ibaratlah mungkin kita pernah baca berita ada seorang yang dulu pernah berkuasa, penguasa diktator, sampai-sampai suara azan dilarang untuk dikumandangkan di satu negara. Tidak kita sebutkan namanya. Apa yang terjadi, yang dialami oleh jenazah tersebut pada saat dikebumikan, bumi menolak jasadnya sehingga jasadnya itu tidak bisa dikuburkan, sehingga diletakkan di atas tanah, lalu kemudian dibuatkan prasasti, karena setiap kali diupayakan untuk digali kubur, itu bumi menolak jasad orang tersebut. Orang-orang yang melawan syariat Allah selama hidupnya, dan begitulah nasibnya. Ibaratlah kalau Bapak lihat satu video yang diupload secara mandiri oleh seseorang, ada jenazah yang pada saat dibopong untuk dibawa ke dalam masjid ingin disolatkan, apa yang terjadi? Tiba-tiba itu keranda yang diusung oleh kaum muslimin untuk masuk ke dalam masjid itu tidak bisa masuk ke dalam masjid. Setiap kali diupayakan untuk masuk ke masjid, nggak mau itu kerandanya masuk ke masjid, mental lagi, mental lagi. Apa yang terjadi? Ternyata dalam deskripsi videonya disebutkan orang tersebut dulu di masa hidupnya sangat antipati untuk bisa masuk ke dalam masjid. Setiap kali Allah memanggil lewat lisan muazin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia enggan untuk masuk ke dalam masjid, sehingga Allah berikan hukuman di dunia untuk pelajaran bagi kita semua. Begitulah nasib orang yang hidupnya jauh dari syariat agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga matinya pun masjid tidak mau menerima dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan ibaratullah ada satu kejadian di wilayah Sunter, saya tidak sebutkan di RT mana, di masjid mana, yang bercerita langsung DKM-nya. Kata beliau, Ustadz dulu pernah ada salah seorang dari warga kami, waktu wafat meninggal dunia, keluarganya enggan untuk menghantarkan jenazah orang tersebut untuk sholatkan di dalam masjid. Kenapa demikian? Karena kata keluarganya, ini jenazah yang meninggal dunia semasa hidupnya tidak mau masuk ke dalam masjid, selama hidupnya tidak mau melaksanakan sholat berjamaah. Kalau kerja bakti di RT rajin dia, kalau Agustusan di RW aktif dia, tapi kalau urusan masjid dia antipati, sehingga anggota keluarganya malu untuk membawa jenazah orang tersebut untuk masuk ke dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ibaratullah
Allah, cerita-cerita yang seperti ini perlu disampaikan. Untuk apa? Untuk menjadi pelajaran bagi kita semua, agar jangan sampai itu terjadi pada diri kita, agar Allah menerima amal ibadah yang kita lakukan dan kita bisa dilakukan seperti apa yang diperlakukan oleh jenazah-jenazah kaum muslimin lainnya, insyaallah taala. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kita semua, agar jangan sampai perkara-perkara negatif tersebut ini terjadi pada diri kita. Ibarat Allah, belum lama ada pejabat, anggota dewan yang mati, wafat, meninggal dunia. Lalu kemudian pada saat sebelum sesaat jenazahnya mau dikuburkan, tiba-tiba ada angin kencang, puting beliung yang menghamburkan tenda-tenda sebagai sesuatu yang mengayomi teriknya matahari. Lalu kemudian pada saat jenazahnya dibawa ke alam kubur, tiba-tiba kuburannya keluar percikan api. Ini bukan kata-kata kosong, itu ada videonya. Kalau kita mau baca berita, kalau kita mau lihat searching di YouTube, sudah banyak diupload oleh saudara kita. Ada manusia-manusia yang dulu waktu hidupnya mungkin banyak dosanya, bergelimang, berbuat zalim kepada kaum muslimin, maka lihatlah kehidupan mereka akhirnya sampai-sampai alam kuburnya tidak mau menerima dia. Nauzubillah summa nauzubillah. Agar apa ini diceritakan? Agar orang-orang yang masih berbuat zalim menghentikan perbuatan zalimnya, agar orang-orang yang masih berbuat maksiat segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kita Maha menerima pertobatan seorang hamba kalau dia mau bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan hukum fikih sebaliknya, wala zikri mahasinil maiti ka isyraqi wajhihi. Dan selanjutnya, bahkan sebaliknya, kalau kita menyaksikan perkara-perkara yang mungkin kejadian yang menunjukkan keistimewaan, keutamaan yang Allah berikan kepada jenazah, yang menunjukkan bahwa jenazah ini adalah orang-orang soleh, maka dianjurkan bagi kita untuk menceritakannya. Ini boleh. Jadi kalau ada saudara kita seiman yang meninggal dunia, Masya Allah, meninggalnya wajahnya tersenyum, itu boleh kita ceritakan. Si fulan meninggalnya wajahnya tersenyum, Masya Allah, kayak lagi tidur, kayak bukan lagi meninggal. Ini boleh kita ceritakan. Si fulan jenazahnya wangi, padahal belum dikasih sabun. Si fulan, Masya Allah, jenazahnya ringan saat diangkat, padahal berat badannya berat. Ya, ini boleh kita ceritakan hal-hal yang demikian untuk memberikan motivasi bagi kita semua. Begitulah akhir dari kehidupan orang-orang soleh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak para syuhada yang mati syahid. Ya, kita bisa baca berita orang-orang yang meninggal dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi para syuhada, orang-orang yang mati syahid, sampai-sampai darahnya itu wangi, sampai-sampai wajahnya itu tersenyum, sampai-sampai banyak kemukjizatan yang Allah berikan sebagai anugerah bagi orang-orang yang wafat meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Begitulah janji Allah kepada orang-orang yang beriman, dan mudah-mudahan kelak kita meninggal bisa mendapatkan anugerah yang Allah berikan, apa yang Allah telah berikan kepada orang-orang yang mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Jadi hal yang demikian ini silahkan kita ceritakan, kita sebarkan, selama beritanya itu benar, bukan berita hoax, bukan ngarang-ngarang, ya, bukan berita bohong. Karena berbohong itu adalah sesuatu yang dilarang di dalam syariat agama kita.